Halo semuanya, gue Ben Zabdiel, dan pernah nggak sih lo nonton film, entah itu superhero kayak misalnya Peter Parker atau karakter anime kayak Tanjiro, terus lo mikir, kenapa sih orang baik kalau di film hidupnya sengsara banget, udah miskin, yatim piatu, dihujat tetangga, masih harus selamatin dunia pula. Kayaknya kalau misalnya lo mau jadi main karakter yang baik, lo harus langganan penderitaan dulu. Kayak hidupnya nyicil masalah pakai sistem cicilan tanpa DP. Tapi, tahu nggak sih, kalau misalnya dilihat dari teori kesejahteraan sosial, fenomena ini sebenarnya nyambung banget sama realita kita sebagai manusia. Kalau kita observasi, kalau misalnya di film, penderitaan itu bumbu biar kita nangis. Tapi di dunia nyata, terutama kita yang kuliah di kesos atau kerja jadi pekerja sosial, penderitaan itu bukan lagi skenario, tapi makanan sehari-hari. Simbol profesi kita aja, salah satunya adalah kotak tisu. Karena tiap hari kita ketemu orang yang lagi hancur, cerita hidupnya berat, dan kita harus siap dengerin. Dan kadang tuh rasanya kayak, ini gue lagi hidup, atau lagi ikut maraton masalah orang lain ya. Jadi, sekarang kita coba bedah. Kenapa sih orang baik itu sering banget digebukin sama keadaan? Oke, yang pertama ada empati dan beban emosional. Poin pertamanya, karena mereka punya empati yang tinggi banget. Empati itu beda sama simpati ya teman-teman. Kalau simpati itu cuma kasihan ya. Kalau empati itu, gue ngerasain juga sakitnya. Nah, karakter baik di film biasanya empatinya level dewa. Masalahnya, empati itu ada harganya, yaitu beban emosional. Bayangin, misalnya lo jadi superhero, pagi nolong orang yang kehilangan rumahnya, pak siang nolong orang kehilangan keluarganya, dan malam dengerin curhatan-curhatan orang-orang lain. Dan inner monolog lo bisa ngomong gini, gue jadi superhero atau jadi customer service buat penderitaan manusia ya. Dan lama-lama, lo bisa kena burnout, kelelahan mental karena terusan ngasih tanpa isi ulang sendiri. Di kesejahteraan sosial, kita belajar kalau misalnya lo terus fokus ke masalah orang lain tanpa jaga diri lo sendiri, lo bakal tumbang duluan sebelum bisa nolong siapa-siapa. Yang kedua, ada ekspektasi sosial dan tekanan jadi orang baik. Poin kedua ini mungkin ke tekanan sosialnya, yaitu ada konsep yang bilang, cara kita lihat diri kita sendiri itu kebentuk dari cara orang lain melihat kita. Jadi kalau masyarakat menganggap orang baik itu selalu ngalah, selalu bantu, atau selalu berkorban, lama-lama kita ikut percaya hal itu. Akhirnya muncul pola kayak gini, kalau misalnya gue nggak capek, berarti gue belum cukup baik. Dan di film juga sama, kalau tokoh utamanya hidup enak, penonton langsung, apaan sih, dia kurang menderita. Akhirnya karakter baik ini dipaksa menderita biar dianggap valid ketika jadi pahlawan. Dan ini mirip self-fulfilling prophecy. Dimana karena dia dianggap penolong, dia jadi merasa harus terus berkorban. Capek, ya jelas. Tapi berhenti, nggak enak. Karena takut nggak dianggap baik lagi. Yang ketiga, ada penderitaan sama dengan layak ditolong. Poin ketiga, ini yang sering banget kita nggak sadari. Misalnya, kita cenderung merasa orang yang menderita itu lebih layak untuk ditolong. Semakin dia susah, semakin kita bilang, dia pantas dapat kebahagiaan. Makanya di film, karakter baik hampir selalu dibuat menderita dulu. Karena kalau dari awal hidupnya enak, kita nggak terlalu nempel secara emosional. Jadi penderitaan itu ibarat kata sebagai tiket validasi. Semakin hancur hidupnya, semakin kita dukung dia supaya happy ending. Agak kejam juga kalau misalnya kita pikir-pikir lagi. Relasi ke realita di Indonesia. Sekarang kita tarik ke kehidupan nyata. Pernah nggak lo jadi anak paling pengertian di keluarga? Yang akhirnya lo yang bantu keuangan, lo yang dengerin curhat semua orang, lo yang jadi penengah kalau misalnya ada konflik. Singkatnya, lo jadi tiang penyangga buat keluarga lo. Ya, selamat datang di Sandwich Generation, di mana di kesejahteraan sosial ini bisa dilihat pakai konsep person in environment, yang artinya masalah lo bukan cuma soal pribadi lo, tapi juga soal lingkungan lo. Bisa jadi lo capek bukan karena lo lemah, tapi karena sistem di sekitar lo yang lagi berat, dan sumber daya terbatas, tuntutan banyak. Akhirnya, orang yang paling peduli jadi orang yang penutup lubang. Refleksi dan closingnya adalah, jadi kenapa karakter baik selalu menderita? Karena secara sistem, baik di film maupun di dunia nyata, peduli itu memang berat.
Tapi bukan berarti kita harus berhenti jadi orang baik, teman-teman. Yang perlu kita ubah adalah caranya. Coba pakai prinsip ini. Yang pertama, bertanya. Yaitu tanya ke diri kita sendiri, kebaikan gue ini tulus atau gue lagi dimanfaatin. Yang ketiga, assess, lihat kondisi. Dimana gue masih punya energi buat bantu atau gue juga lagi butuh diselamatin ya. Yang ketiga, assert, yaitu berani bilang, gue bantu, tapi gue juga punya batas. Karena itu, jadi orang baik bukan berarti lo harus hancur duluan. Lo bukan superhero, lo itu partner. Dan partner yang sehat tahu kapan harus bantu dan kapan harus istirahat. Kalau menurut lo, karakter film siapa yang paling menderita yang pernah lo lihat? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan juga subscribe ya. Dan share ke teman lo kalau yang terlalu baik dan sampai lupa kalau misalnya dia harus bahagia. Yaudah, gue Albert. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!